Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Ketika melihat Lindong bertahan, Little Marten membentangkan cakarnya dan berkata, "Karena kamu bersikeras, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, namun metode tambang ini masih membutuhkan persiapan beberapa item." "Barang apa?" tanya Lindong. 5 jenis darah esensi binatang iblis, dan kekuatan binatang iblis ini semua harus telah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, darah esensi utama di antara mereka harus mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Ucap Marten kecil. 5 jenis manifestasi tahap darah binatang iblis, ucap Lindong terkejut. Setelah mendengar ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Apakah ini berarti bahwa aku perlu membunuh 5 manifestation tingkatan binatang iblis sebelum dia bisa mengumpulkan semuanya? Tanya Lindong. Tubuh fisikmu sudah agak kuat, namun, darah esensi binatang iblis awalnya memiliki efek merangsang penguatan tubuh fisik. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya darah manifestation tingkat binatang iblis esensi yang akan berpengaruh. Ketika kamu mengumpulkan darah esensi, aku akan membuat formasi dan mencuci tulang dan sumsum kamu menggunakan kekuatan formasi untuk mencoba berkultivasi sampai kamu mencapai Great Sun Thunder Body. Ucap Little Marten menjelaskan. Namun, darah esensi binatang iblis ini tidak mudah diperoleh, ucap Lindong. "Hei bocah, bukankah ada satu di sini? Ambil darah esensi harimau bodoh ini." Marten kecil dengan anehnya tersenyum dan berkata, "Mengaum." Little Flame yang saat ini terbang segera meraung marah ketika mendengar kata-kata Little Marten. Ekor merah piton merahnya dengan kejam melemparkan ki dingin hitam tanpa ragu ke arah yang Marten kecil. Ketika dia melihat dua binatang ini bertarung, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara, meskipun tahap manifestasi darah esensi binatang iblis akan agak sulit diperoleh, bukan tidak mungkin diberikan kekuatannya kepadaku saat ini. Karena memang begitu, mari kita manfaatkan waktu untuk mendapatkan binatang iblis ini. The Wastelands kuno tidak jauh dari sini, dan kebetulan ada keranaga kuno di sana. Mari kita langsung berurusan dengan makhluk itu kali ini. Hei bocah, kita pernah mengalami kesulitan saat bertemu dengan makhluk itu sebelumnya, saatnya untuk membayar kembali hutang ini. Ucap Marten kecil. Sepakat, ucap Lindong. Lindong tertawa kecil. Di masa lalu, ketika dia bertemu dengan keranaga kuno, dia dipaksa untuk melarikan diri dengan cara yang sangat menyesal, tapi sekarang, membunuh tahap manifestasi awal keranaga kuno dengan kekuatannya tidak ada yang bisa dibanggakan. Segera, dia menepuk Little Flame ketika yang terakhir mengepakkan sayapnya, secepat kilat saat terbang menuju Wastelands kuno. Jauh ke dalam Wastelands kuno, sosok Lindong perlahan-lahan turun di atas sebuah lembah besar sementara dia secara apatis menatap ke lembah, di mana aura tirani yang luar biasa menyebar dan sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Lindong menatap sosok raksasa di lembah dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, sebuah batu gunung raksasa turun dengan kejam dan menabrak sosok hitam itu. Mengaum. Ketika batu besar mendarat, sebuah amarah yang dipenuhi dengan kekejaman segera terdengar di lembah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Keranaga yang sangat besar, sekali lagi bertemu sosok bermata merah saat muncul dalam pemandangan Lindong. Makhluk itu sama ganasnya seperti sebelumnya, ucap Lindong. Saat dia menatap keranaga kuno yang mengeluarkan kemarahan yang sangat besar, Lindong samar-samar tersenyum. Tanpa niat menarik diri, ujung kakinya mendorong dari tanah saat tubuhnya melayang ke depan, langsung berlari ke arah keranaga kuno. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, ia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi keranaga kuno secara langsung. 2R. Saat Lindong terbang ke arah lembah, seluruh Wastelands kuno segera mulai bergetar. Suara keras di langit yang menghancurkan terus-menerus menggelegar dari lembah seperti amukan guntur, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil pada serangan gila. Di dalam Wastelands kuno, ada juga beberapa orang yang datang untuk mencari harta karun dan berburu binatang iblis.
Mereka juga sangat kewalahan dengan adegan ini, seakan-akan jantung mereka ingin melompat keluar dari dada mereka. Mereka melihat ke arah area yang lebih dalam dengan pemahaman yang jelas, bahwa raungan keras berasal dari tiran tanah kuno. Ini menyebabkan mereka agak heran. Tepatnya siapa karakter tangguh yang sebenarnya berani memprovokasi keranaga kuno? Tanya seseorang. Gangguan itu berlangsung setengah jam sebelum raungan keranaga kuno berangsur-angsur rontok. Selain itu, beberapa orang yang peka dapat merasakan bahwa raungan keranaga kuno tampaknya semakin lemah dan semakin lemah, langsung menyebabkan keheranan muncul di mata mereka. Tidak diketahui kapan raungan keranaga kuno benar-benar memudar ketika seluruh Wastelands kuno sekali lagi terdiam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong pada kedalaman tanah kritis dan tiba-tiba melihat cahaya darah terbang keluar. Di atas cahaya darah, sesosok samar terlihat. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala seperti badai. Siapa itu? Aura yang kuat. Binatang iblis itu sangat akrab. Itu hewan peliharaan Lindong, aku pernah melihatnya di gunung misterius Black Inn. Apa? Mungkinkah gangguan sebelumnya disebabkan oleh Lindong? Ucap orang-orang yang saling bersautan. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sosok yang pergi. Tidak lama kemudian, sosok-sosok dengan cepat berlari ke kedalaman tanah kritis. Mungkin, karena pertempuran besar, tidak ada binatang iblis yang berani muncul di tanah terlantar. Dengan demikian, orang-orang ini tidak menghadapi terlalu banyak penghalang saat mereka memasuki daerah terlarang di lembah. Namun, saat mereka memasuki lembah, mereka hanya bisa menatap kosong pada mayat binatang raksasa yang diam-diam berbaring di dalam. Itu adalah tiran dari Wastelands kuno, keranaga kuno. Ucap seseorang. Setelah mendapatkan darah esensi keranaga kuno tanpa menggunakan terlalu banyak upaya, Lindong bergegas menuju daerah lain di Provinsi Great Desolate tanpa berhenti untuk beristirahat, sebuah pegunungan di mana tahap Manifestation Demonic Beast berada. Pegunungan Devil Cloud. Di dalam jajaran gunung ini terdapat tahap manifestasi awal binatang iblis, iblis angin Wind Leopard. Devil Cloud Wind Leopard ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di Provinsi Great Desolate. Tidak diketahui berapa banyak praktisi yang meninggal di tangannya selama bertahun-tahun, namun, kali ini ia bertemu dengan bencana yang sebenarnya. Setelah pertempuran besar, hasil akhirnya tidak terlalu mengejutkan. The Devil Cloud Wind Leopard yang telah menyebabkan beberapa pembantaian, kini kehilangan nyawanya di tangan Lindong pada akhirnya, dan darah esensinya juga sepenuhnya diambil. Pada minggu berikutnya, Lindong berkeliling. Selama Manifestation Stage Demonic Beast muncul, dia akan bergegas dan membunuhnya sebelum mengumpulkan darah esensinya. Di bawah angin puyuh yang seperti membunuh ini, seluruh provinsi Great Desolate sekali lagi gempar. Manifestasi tahap Demonic Beast ini adalah keberadaan terkenal di semua provinsi Great Desolate, dan bahkan beberapa faksi yang lebih besar tidak berani memprovokasi mereka. Namun, dalam waktu singkat dalam seminggu ini, berita kematian Manifestation Demonic Beast berturut-turut menyebar, tidak diragukan lagi menarik beberapa tatapan kaget. Penyebaran informasi ini tidak dapat dihentikan. Dengan cepat, berita bahwa Lindong telah membunuh keranaga kuno Wastelands kuno menyebar dengan cepat. Ini tidak diragukan lagi, akan menyebabkan orang lain menghubungkan masalah ini dengannya. Setelah semua itu, ada kemungkinan hanya segelintir keberadaan abnormal di Provinsi Great Desolate yang bisa dengan mudah memanen tahap Manifestation Beast-Beast seperti gandum. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lindong memburu Manifestation Demonic Beast ini, dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, binatang buas iblis manifestasi ini semua eksistensinya yang mengerikan di Provinsi Great Desolate, dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang mati di mulut mereka. Sekarang mereka sedang dibersihkan, itu akan bermanfaat bagi orang-orang, ucap seseorang. Sementara banyak orang menebak niat Lindong, seminggu telah berlalu. Setelah beberapa orang yang tertarik menghitung hewan tersebut, total 5 Manifestation Demonic Beast telah mati di tangan Lindong selama seminggu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara 5 binatang buas ini, sebenarnya ada satu yang telah mencapai manifestasi tingkat lanjut yang mengerikan. Ucap seseorang, Ice Devil Dragon, tiran di pegunungan Ice Devil. Dikatakan bahwa 2 praktisi tahap awal manifestasi puncak telah kehilangan nyawa mereka karena cakar naga iblis es ini.
Ini membangun fondasi untuk reputasinya, yang tak tertandingi dan mengerikan di Provinsi Great Desolate. Tidak ada manusia yang berani melangkah ke pegunungan Ice Devil yang dikendalikannya, dan bahkan Tengsa tidak berani memprovokasi binatang iblis yang menakutkan ini di puncaknya. Namun, apa yang menyebabkan keterkejutan dari banyak orang adalah bahwa bahkan binatang iblis yang tak tertandingi dan kuat ini namanya tertulis di daftar perburuan Lindong. Ucap seseorang. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar di Provinsi Great Desolate. Pada saat ini, semua orang mengukir namanya di hati mereka. Orang yang telah membantai banyak binatang iblis seperti rumput, Lindong. Untuk waktu yang sangat lama, nama ini akan menjadi legenda yang sulit untuk dihapus di Provinsi Great Desolate. Sementara, di seluruh Provinsi Desolate besar, beramai-ramai mendengar kematian binatang iblis manifestasi ini, Lindong sudah muncul jauh di pegunungan, di tepi Provinsi Desolate besar. Sesosok diam duduk di puncak gunung hijau. Meskipun sosok itu tidak berbicara atau memancarkan undulasi energi, samar-samar, bau darah yang sangat kuat menyebar keluar. Di bawah bau ini, semua makhluk terbang atau berjalan benar-benar menghilang dalam radius 100 meter dari puncak gunung hijau. Karena, bau darah ini terbentuk dari 5 manifestation demonic beast. Kultivasi mata tertutup yang sunyi ini berlangsung sekitar 2 jam sebelum mata Lindong perlahan terbuka. Mata tenangnya seperti sumur kuno tanpa riak, tetapi ketenangan ini tampak seperti pisau yang tangguh dan tajam. Setelah membuka matanya, Lindong melambaikan lengan bajunya saat 5 bola darah esensi dari berbagai warna perlahan-lahan melayang di depannya. Darah esensi ini menggeliat, membentuk berbagai hewan seperti kera, macan tutul dan bentuk naga. Pemandangan yang sangat mistis. Marten kecil, bisakah kita mulai? Tanya Lindong. Saat dia menatap 5 bola darah esensi di depannya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan susah payah bergegas selama seminggu, dia akhirnya mengumpulkan 5 jenis darah esensi. Ini telah menghabiskan cukup banyak energi, terutama yang terakhir, kekuatan Ice Devil Dragon menyebabkan Lindong berada dalam bahaya besar. Untungnya, dia bergantung pada kekuatan yang hebat dari jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar dan simbol leluhur yang melahap untuk berhasil membunuh naga iblis es yang mengerikan, mengklaim kemenangan terakhirnya. Marten kecil muncul di bahu Lindong dan memeriksa 5 bola darah esensi, dengan mengangguk-anggukan kepalanya sebelum terbang keluar. Siap-siap, selanjutnya, kita akan melihat apakah kita bisa mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk sepenuhnya menguasai tubuh Great Sun Thunder kamu. Ucap Marten kecil. Marten kecil muncul dalam sekejap, tubuhnya melayang di udara di antara 5 gumpalan darah esensi binatang iblis. Tas Qian Kun Lindong terbang keluar dari lengan bajunya saat melambaikan cakarnya. Darah esensi binatang iblis ini sangat tirani. Meskipun kamu memiliki perlindungan simbol leluhur yang lahap, kamu masih tidak akan dapat memaksimalkan transformasi tulang dan sumsum kamu kecuali darah esensi bergabung secara menyeluruh di dalam diri kamu. Jadi, kamu harus bergantung pada kekuatan formasi, Little Marten menjelaskan, cakarnya melambai secara bersamaan. Aliran pil pure Yuan tanpa henti terbang keluar dari kantong Qian Kun, bahkan menutupi langit dan akhirnya melayang di udara, bersinar dengan cemerlang. Pil pure Yuan ini berjumlah sekitar 200.000, namun Lindong tidak merasakan sedikit pun karena kekayaannya saat ini masih dianggap kurang. Keadaan mental ini, bagaimanapun, tidak berlanjut selama Lindong melihat Little Marten mengambil pil Yuan murni, tepat setelah pil Yuan murni, 100 pil Nirvana dari tas Qian Kunnya keluar. Seluruh koleksi pil Nirvana milik Lindong hanya berjumlah 1.800. Dengan 100 pil ini diambil, koleksinya menyusut dengan cepat. Yang terkandung dalam pil Nirvana ini adalah Nirvana energi, energi yang sangat kuat yang mampu mengubah seseorang sepenuhnya. Sedikit Nirvana Ki ini tidak cukup kuat di mana saja untuk melakukan hal seperti ini. Tapi, bagi kamu, aku kira itu cukup baik, ucap Marten kecil. Marten kecil mengabaikan ekspresi Lindong yang sedih, mengirim 100 pil Nirvana ke dalam formasi yang dibentuk oleh pil pure Yuan. Segera, kecemerlangan formasi meningkat beberapa kali lipat. Energi yang terkandung dalam 100 pil Nirvana jelas jauh lebih unggul daripada dalam 200.000 pil Yuan murni. Setelah selesai, tatapan Little Marten beralih ke 5 gumpalan darah iblis.
Sesaat kemudian, cakarnya ditembakkan terus-menerus, mengumpulkan 5 gumpalan darah iblis ke dalam formasi mini yang melesat ke jantung formasi besar. Bas-bas. Seluruh formasi dibangunkan dengan penambahan darah iblis, memancarkan suara berdengung. Sinar cahaya menembak ke 5 gumpalan darah iblis. 2R. Di bawah kekuatan energi dari pil Pureyuan dan pil Nirvana, 5 gumpalan darah iblis mendidih selama setengah jam. Tiba-tiba, darah iblis berdenyut dan seberkas cahaya merah menyala mengalir dari sana seperti pilar. Lindong, bersiap-siap. Proses mengendalikan tubuh kamu dengan darah iblis ini akan sangat menyakitkan. Tapi bertahanlah di sana. Martin kecil berteriak dengan panik saat dia menatap sinar merah yang mengalir ke arah Lindong. Jawab Lindong. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh, menghisap udara dingin yang dalam. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang menyala menghantam tubuhnya. Pada saat sinar itu jatuh pada Lindong, semua kulitnya mengeluarkan suara bergetar samar. Sensasi mendidih yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar merah mirip dengan api, membakar tubuh Lindong dengan panas yang mengerikan dengan cara yang ganas. Di bawah panas yang tiba-tiba ini, tubuh Lindong bergetar kuat. Dia bisa merasakan cahaya merah menyala menyerang tubuhnya melalui pori-pori saat itu membuat kontak dengan kulitnya, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Berderit, otot dan sel Lindong berderit saat dipanggang di bawah panas yang tinggi. Rasa sakit yang tak tertahankan dan intens datang tanpa henti seperti gelombang pasang, menyebar di setiap inci tubuhnya. Namun sementara rasa sakit yang membakar seperti itu tak tertahankan, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa semua otot, sel dan tulangnya menjadi lebih solid dan kencang pada tingkat yang lambat dan bertahap. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa aliran dingin benar-benar dipaksa keluar dari otot dan tulangnya, dan dinetralkan oleh energi merah. Kamu menyerap terlalu banyak bumi ki dingin terminus saat kamu berada di Crevice Black Yin Misterius. Meskipun sebagian besar dimakan, banyak rasa dingin masih tersisa di tulang dan otot kamu. Jika mereka dibiarkan tetap tinggal, mereka secara bertahap akan merusak tubuh kamu. Sekarang melalui uji coba oleh api, kami membaca efek samping ini untuk kamu. Suara Little Marten terdengar di telinga Lindong. Oh, begitu, seru Lindong dalam realisasi. Setelah itu, rasa takut memasuki hatinya. Siapa yang akan berpikir bahwa sementara kekuatannya tumbuh dengan cepat, dia secara bersamaan meninggalkan ancaman masa depan di tubuhnya, yang bahkan dia sendiri tidak bisa mendeteksinya. Syukurlah, dia memiliki Marten kecil yang berpengalaman sebagai penasihatnya. Kalau tidak, akan tiba saatnya di mana dia akan hidup untuk menyesalinya. Uji coba ini dengan api akan memakan waktu. Selama periode pelatihan ini, kamu harus menanggung rasa sakit yang membakar di tubuh kamu setiap saat. Biarkan itu meredam tubuh kamu. Hari di mana kamu menyelesaikan penyempurnaan ini adalah hari ketika kamu akan menguasai tubuh Great Sun Thunder. Ucap Marten kecil. Lindong mengangguk perlahan, ketenangan kembali ke wajahnya. Keringat dingin jatuh bebas dari dahinya sebelum menguap dengan cepat di bawah panasnya cahaya merah. Di puncak, formasi besar melayang, seberkas cahaya merah menyala mengelilingi Lindong di dalamnya. Seluruh formasi beroperasi dalam kapasitas penuh, menggabungkan energi dari pil Yuan murni, energi Nirvana dari pil Nirvana dan agresi darah iblis ke dalam energi merah berapi aneh-aneh yang dituangkan pada Lindong, menahan tubuhnya tanpa henti. Tidak jauh dari formasi, Flame kecil berbaring di atas batu-batu dengan tenang, tatapannya yang tajam menyapu pegunungan di sekitarnya tanpa henti. Sayap lebar berwarna darahnya mengepak perlahan, menyebabkan hembusan udara yang kuat. Pada gerakan sekecil apapun di rumput atau udara, itu akan menembak seperti harimau ganas, memusnahkan semua, bahkan semua manusia dan binatang iblis. Tidak ada yang bisa mengganggu Lindong dalam pelatihannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi lapisan kaca yang cemerlang. Ini bukan karena ulahnya, melainkan naluri mempertahankan diri dari tubuhnya di bawah tekanan tertentu. Sebuah kecemerlangan seperti kaca menyelimuti Lindong, memantulkan kilau mencolok ketika cahaya merah menyala bersinar di atasnya. Panas yang mengerikan terus memancar darinya. Garis-garis retakan di batu yang berada di bawah Lindong saat panas tinggi memanggangnya. Formasi sudah lengkap. Sekarang kita harus melihat berapa lama dia bisa bertahan.
Ucap Martin kecil. Lindong menghela napas lega saat menyaksikan tontonan itu. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam proses tersebut. Di puncak, formasi cahaya bergelombang. Sinar lampu merah menyala bergabung dan menuangkan ke tubuh Lindong. Seperti disebutkan oleh Little Marten, percobaan dengan api ini berlangsung cukup lama. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Lindong tidak bergerak 1 inci di dalam cahaya merah. Kecemerlangan seperti gelas di tubuhnya meningkat, intensitasnya dari hari ke hari, hingga mengembun menjadi zat padat yang menempel di tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka di pegunungan yang dalam. Hari-hari berlalu. Di bawah arloji Little Marten dan Little Flame, tidak ada binatang iblis yang berani mendekat dan, karenanya, pelatihan Lindong berlanjut tanpa kesalahan. Pasir waktu mulai mengalir. Sehari, 2 hari, 10 hari, sebulan. Cuaca tidak dapat diprediksi di pegunungan yang dalam. Kadang-kadang itu akan menuangkan air hujan, sementara di lain waktu langit bergemuruh dengan guntur dan kilat. Namun, tidak peduli bagaimana cuaca berubah, pembentukan cahaya, dan bersamaan dengan itu, sosok seperti patung di bawahnya tetap tidak tersentuh, seolah-olah terlindung dari gangguan di luar. Di bawah berlalunya waktu, kecemerlangan seperti kaca di permukaan tubuh Lindong terkondensasi secara menyeluruh menjadi lapisan kaca tebal yang membungkusnya dengan sempurna seperti baju besi dari batu giok. Kekuatan yang sangat besar berkumpul di dalam diam-diam. Matahari menggantung tinggi di langit. Little Marten duduk di punggung Little Flame, berjemur dengan malas. Pandangannya sesekali akan beralih ke sosok batu giok dalam formasi cahaya. Sejak awal pelatihannya, Lindong telah berada di dalamnya selama 2 bulan penuh. Durasi ini melebihi harapan Little Marten. Kemudian menyadari bahwa ia telah meremehkan ketekunan Lindong. Kekuatan formasi hampir habis. Bahkan kekuatan darah iblis mulai mengering. Bukankah pria ini belum berhasil? Little Marten duduk, bergumam sendiri ketika menatap sosok batu giok. Retak. Saat suara Little Marten jatuh, suara retakan samar terdengar. Baik Little Marten dan Little Flame mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat, menatap tajam dalam sorotan cahaya merah yang menyala-nyala. Pada saat itu, garis-garis retakan menyebar melintasi cangkang batu giok yang membungkus sosok itu. Retak. Garis-garis itu muncul lebih banyak dan lebih cepat sampai mereka menempati seluruh permukaan cangkang giok. Raak. Sepotong demi sepotong, kulit giok jatuh ketika garis-garis retakan mencapai batasnya. Saat potongan batu giok jatuh, kecemerlangan yang intens meledak dari bawah kulit giok. Kecemerlangan itu mirip dengan matahari yang terik, naik tinggi. Sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung yang bergelombang dari sumber kecemerlangan seperti riak. Bum bum bum. Di bawah gelombang kekuatan itu, batu-batu raksasa dari puncak itu meledak menjadi bubuk. Matahari terbit dari timur, tubuh petir telah dikuasai. Ucap Marten kecil. Menyaksikan matahari terbit yang berkobar, kegembiraan bersinar di mata Little Marten, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih.